Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriani dengan NPM 24020017 dari Prodi Sistem Informasi P1, mata kuliah Basis Data, dosen pengampu Bapak Muhammad Adi Syaputra, Eskom MTI. Jadi di sini saya akan menampilkan hasil tugas UAS dari Bapak Adi, yaitu mata kuliah Basis Data. Hasil tugas UAS tersebut akan saya tampilkan sebagai berikut. Ini kita sudah masuk ke aplikasi exam. Di sini saya sudah membuat sebuah database yang bernama e-commerce 1. Di dalamnya itu terdapat 3 tabel, yaitu tabel pelanggan, pesanan, dan produk. Dan untuk tabel pesanan, di sini isinya ada ID pelanggan, nama, email, dan nomor telepon. Cara mengisi tabel pelanggan itu di bagian insert. Baik, kita bisa masukkan di sini. Terserah sesuai perintah. Setelah itu kita masukkan nama, email, dan nomor telepon. Itu pribadi saja. Di sini hanya ada 2 kolom, 1, 2. Sedangkan yang dibutuhkan dalam tabel pelanggan itu ada 3 kolom, kita tambahkan, maka dia akan secara otomatis menambahkan 1 kolom. Baik, setelah kita membuat, kita isi, kita klik go. Setelah itu kita bisa melihat di bagian struktur. Nah, jadi di sini dalam tabel pelanggan itu ada ID pelanggan sebagai primary key, nama, email, dan nomor telepon. Nah, cara menjadikan ID pelanggan ini sebagai primary key itu ada di tampilan awal ketika kita membuat tabel ID pelanggan. Nah, setelah itu di bagian tabel pesanan sama saja, cara mengisinya seperti tadi, bagian insert. Di dalam tabel pesanan ini dia berbeda. Isinya ada ID pesanan, ID pelanggan, total harga, status, dan tanggal pemesanan. Di sini ada kesamaan dalam tabel pelanggan, yaitu ada di ID pelanggan. Jadi dalam tabel pesanan itu ID pesanan menjadi primary key, sedangkan ID pelanggan menjadi foreign key atau jembatan atau penghubung ke dalam tabel pelanggan. Kenapa? Karena di dalam tabel pesanan dia memiliki ID pelanggan, sedangkan di tabel pelanggan dia juga memiliki ID pelanggan yang sama-sama ID pelanggan. Jadi agar tabel pesanan dengan tabel pelanggan itu terhubung, maka kita akan menjadikan di tabel pesanan ID pelanggan itu menjadi foreign key. Caranya yaitu kita klik relation view. Kita di sini bisa mengetik ID pelanggan. Yang di sini kita pilih kolom bagian ID pelanggan. Di sini kita memilih e-commerce 1 database, dan di sini kita memilih pelanggan. Karena yang akan kita gabungkan dengan tabel pesanan yaitu tabel pelanggan. Bukan digabungkan tapi dihubungkan. Nah, untuk kolom belakang ini dia akan ikut secara otomatis sesuai pemilihan kita. Setelah itu kita save, maka nanti dia akan menjadi seperti ini. Dan di dalam tabel pesanan itu sudah memiliki isi masing-masing yang berbeda dengan tabel pelanggan. Sedangkan tabel produk itu ada ID produk, nama produk, deskripsi, harga, dan stok. Dan isinya juga berbeda dengan tabel-tabel yang sebelumnya. Caranya sama. Untuk memasukkan isi tersebut, kita klik bagian insert. Setelah itu kita lakukan sesuai perintah atau keinginan. Nah, dan di sini ID produk menjadi primary key dalam sebuah tabel produk.
Dan untuk menampilkan pesanan yang di atas 5 juta, itu caranya kita klik SQL. Kita klik di sini. Di sini kita ketik total harga lebih dari 5 juta. Nah, jadi ketika kita mengetik atau memberikan perintah seperti ini, nanti dia akan memunculkan hanya satu kolom yang dimana jumlah atau total harganya itu di atas 10 juta. Baik, kita akan lihat, kita go. Nah, ini. Jadi di ID pesanan bagian tabel bagian pesanan itu di ID pesanan 1122 dengan ID pelanggan 234567, total harga 10 juta. Status terkirim tanggal 2 bulan 12 2024. Di sini dia telah mencapai perintah atau mencapai yang kita masukkan tadi, karena total harga atau total pesanannya di atas 5 juta. Nah, baik, kita akan menampilkan sebuah nama dengan total pesanannya. Caranya kita kembali lagi. Di sini kita hapus dari bagian from sampai akhir, kita hapus. Kita masukkan P titik nama. Total harga. Di sini kita masukkan total pesanan. Setelah itu kita enter from pelanggan, setelah itu join pesanan, Di sini kita masukkan ID pelanggan sama dengan ID pelanggan, dan terakhir itu grup. Baik, setelah kita masukkan perintah seperti ini, kita go, maka dia akan menampilkan sesuai yang kita inginkan, yaitu ada nama dan total pesanan. Di sini ada Andi Pratama dengan total pesanan 3.500.000, Rina Sari 10 juta, Budi Santoso 500.000. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya saya memohon maaf atas kesalahan yang mungkin saya perbuat di dalam mengerjakan tugas ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.